Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran rutin kita membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia dan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, kita lanjutkan pelajaran kita yang kali ini masih di akhir dari bab ke-14, tepatnya pada kandungan bab ke-14 ini pada halaman 51 dari buku terjemahan, yaitu di masalah yang ke-8 ya. Ana ulangi, halaman 51 pada kandungan bab ke-13, tepatnya di poin ke-8 ya. Baik, seperti biasa kita minta kesediaan salah seorang dari antum untuk membacakannya. Nah. Yang ke-8, bismillah. Yang ke-8, sebagaimana surga tidak dapat dimintai kecuali dari Allah, demikian halnya dengan rezeki dan tidak patut dimintai kecuali darinya. Iya. Sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah. Ini tentu jelas sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, memberikan kehidupan, mematikan, menghidupkan, membangkitkan, dan padanya lah surga dan neraka. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga adalah sebuah cita-cita tertinggi seorang mukmin. Ini perlu kita garis bawahi teman-teman hafizakumullah, bahwa kemaslahatan duniawi yang kita ingin dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu itu baik untuk kita kalau Allah Jalla wa Ala memberikannya. Sebagai contoh betapa banyak orang-orang yang minta rezeki, minta keturunan, minta jabatan, minta fasilitas duniawi lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka celaka akibat permintaan mereka sendiri. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita kalau meminta kepada Allah maka mintalah surga. Ini kesenangan yang tidak ada di atasnya lagi kesenangan. Ini kesenangan yang maksimal sudah. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kalau kita meminta hanya sekedar kebutuhan duniawi, sangatlah sedikit sekali kebutuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu sungguh permintaan yang sangat kecil. Dan permintaan orang secara global. Tidak ada bedanya antara yang imannya lemah dengan yang imannya kuat. Bahkan antara orang kafir
Dan yang mukmin tidak ada bedanya, semua minta kebutuhannya. Tapi hamba Allah yang beriman, yang bertauhid, dia fokus minta surga. Oleh karenanya suatu ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, atau seorang pembantu Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk meminta sesuatu, maka dia tidak ragu. Ini yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Dia tidak ragu dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni as'alu murafaqataka fil jannah, titik. Wahai Rasulullah, saya hanya minta menemani, membersamai Anda kelak di surga. Di mana? Di surga. Sampai Nabi SAW menegaskan kembali, awa ghaira dzalika ya Rabi'ah. Apa tidak ada permintaan yang lain wahai Rabi'ah? Karena Rabi'ah ini fakir. Kali saja dia butuh sesuatu yang menghilangkan kefakirannya. Dan sangat-sangat mungkin Nabi SAW membantunya. Karena saat itu posisi Nabi SAW adalah posisi yang paling tertinggi. Imam bagi kaum muslimin, panglima perang. Kemudian puncak pimpinan tertinggi ada pada Nabi SAW. Sangat mungkin Nabi SAW memberikan Rabi'ah kesenangan duniawi yang menghilangkan kefakirannya. Tetapi begini mental para sahabat, teman-teman hafizahumullah. Mereka langsung minta permintaan yang tertinggi, kesenangan yang abadi, yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Dan dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin meminta agar saya bisa membersamai Anda kelak di surga. Ya. Nah, ini lihat dan perhatikan baik-baik. Keinginan Rabi'ah radhiyallahu taala anhu ini adalah keinginan yang sangat tinggi. Cita-citanya sangat tinggi sekali. Karena dia minta membersamai Nabi SAW di surga. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa Nabi SAW posisinya kelak di surga adalah di surga yang paling tinggi. Berkaitan dengan masalah ini, teringat sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi sesungguhnya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang paling tertinggi pada setiap perkara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang paling tertinggi pada setiap perkara, artinya cita-cita paling tinggi. Dan membenci yang terendah darinya. Ini teman-teman hafizahumullah. Jadi apapun kondisi kita, siapapun kita, mau orang yang terpandang, mau tidak, mau pejabat, mau rakyat biasa, hendaknya cita-cita kita, cita-cita yang paling tinggi, yaitu meminta surga Allah Jalla wa'ala. Ini jangan diabaikan. Ya. Di dalam setiap doa, mohonkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus meminta yang kecil, kesehatan, uang. Seperti yang kita katakan tadi, kesehatan, uang, dan yang lainnya belum tentu baik untuk kita. Tetapi surga adalah puncak segala kebaikan dan puncak semua kenikmatan, kesenangan. Ya. Dan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang punya surga kecuali Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ya tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu hanya sebab.
kita dapat gaji, kita dapat untung dari perniagaan, kita dapat komisi dari sebuah transaksi, itu semua sebab ada musabibnya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kan sering kita contohkan dan kita katakan betapa banyak orang yang kerja keras, banting tulang, peras keringat, gitu-gitu aja nasibnya. Banyak orang yang duduk nyantai, tiba-tiba nyangkol di rumahnya, di belakang rumahnya dapat emas sebesar kepala kerbau. Nah, itu dia. Ada nggak seperti ini? Ada. Ya. Teman-teman. Ya. Semua itu ada yang ngatur. Rezeki itu ada yang ngatur. Jauh sebelum kita diciptakan, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan tidak ada seorang pun yang mati kecuali dia sudah ambil semua rezekinya di dunia ini. Cuma hikmah Allah Subhanahu wa taala menentukan si A rezekinya sekian, si B lebih sedikit, si C lebih sedikit, si D lebih sedikit lagi. Itu semua hikmah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar roda kehidupan berjalan. Allah Jalla wa'ala mengatakan demikianlah kami lebihkan sebagian kalian dari sebagian lainnya di dalam urusan rezeki. Dalam ayat lain disebutkan supaya berlangsung kehidupan. Coba kalau semua jadi ustadz, siapa yang mau dengar? Iya kan? Gak jadi majelis kita hari ini. Sebagaimana kalau semuanya jadi dokter, siapa yang mau berobat? Antum semua kaya, siapa yang mau dagang di kaki lima? Enggak jalan, stuck kehidupan. Akhirnya kita sama kita pun saling melihat. Ini gimana ini? Iya kan? Enggak jalan, enggak ada yang mau dagang. Uang setumpuk di lemari tapi beli air mineral enggak bisa. Enggak ada yang perlu. Semua sudah punya uang. Bayangkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita kurang mencermati hikmah itu, apalagi kalau kita sedang di bawah posisinya. Pandangan dan pikiran kita terkonsentrasi kepada kapan saya suatu saat seperti Bapak Haji Fulan itu. Dia nggak tahu kalau diberi dia seperti Bapak Haji Fulan itu merusak dia, merusak dunia dan akhiratnya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya ada di antara hamba-hambaku yang akan apabila aku berikan kepadanya kekayaan, maka dia akan rusak oleh kekayaan itu. Dan anak kira 1-2 contoh pastilah pernah atau mungkin pernah antum dengarkan. Ada orang OKB nggak lama stroke. Bahkan OKB apa OKB? Orang kaya bertingkah. Orang kaya baru. Ya, OKB ya. Nah, begitu teman-teman. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kala kita ulangi, ya, kita malah terkonsentrasi kepada bagaimana kehidupan saya berubah secara finansial. Bukan secara kualitas dan kuantitas agama. Ini yang perlu kita catat. Ya. Segala kekurangan aib, kemudian kekurangan-kekurangan kita di dunia ini tidaklah sebanding buruknya dengan kekurangan dan cacat di dalam agama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami ini yang menimpa pada agama kami. Bayangkan 45 tahun wudu sama dengan anak sekolah dasar. Coba. Ini kan musibah. Anak sekolah dasar yang baru belajar ya, yang tidak pandai wudu. Banyak juga anak sekolah dasar yang wudunya lebih sempurna dibandingkan bapak-bapak yang 45 tahun. Ini teman-teman gitu. Bacaan-bacaan sholat tidak pernah diperiksa.
Itu saja yang dibaca, ya, rupanya tidak berdalil. Nah, ini kan semua harus dipastikan, ya, ada nggak dalil? Jangan sempat justru malah musibah kita adalah yang menimpa agama kita. Semuanya sudah ada, anak ada, istri ada, harta ada, agamanya morat-marit. Iya, nggak pernah belajar, nggak pernah peduli. Ini musibah yang sesungguhnya. Ini yang harus kita camkan. Dan ini yang harus kita benahi. Karena ini musibah yang sesungguhnya. Teman-teman. Semoga kita disadarkan pada titik ini. Dan ana selalu tegaskan kepada ikhwani wa akhwati fiddin agar garis bawahi dan resapi ini baik-baik. Enggak apa-apa kondisi kita gini-gini aja. Semoga Allah memperbaiki kualitas ekonomi kita, kesehatan badan kita. Tapi untuk urusan agama, ana harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini kan kita dari pertemuan terakhir sudah lebih tua kan sepekan. Benar. Apalagi dari tahun kemarin ya kan. Lebih tua. Nah, bergulirnya waktu yang begitu cepat ini, pastikan, usahakan agama kita semakin baik. Semakin baik itu maksudnya bukan hari ini antum ngaji, mendengar, besok antum yang ngisi. Enggak harus begitu. Pelan-pelan. Ya. Enggak ada orang belajar satu malam, besok pagi jadi Syekhul Islam. Enggak ada. Karena Nabi SAW mengatakan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapati dengan belajar. Ada proses. Nah ini yang harus kita perhatikan. Andai kata poin ini meresap di dalam hati kita, termasuk dalam hati anak, semoga ini merupakan modal besar untuk kita berubah, teman-teman. Iya. Ana sering katakan, di setiap kajian rutin, mungkin di sini sering kita ulang-ulang. Sebelum kita mendapatkan manfaat dari materi yang akan disampaikan, sebenarnya kita sudah dapat manfaat yang paling berharga. Apa itu? Apa itu? Faedah bahwa kita semakin tua. Iya kan? Seperti yang kita katakan tadi. Dari pertemuan terakhir hingga pertemuan malam ini, kita semakin tua berapa jam? 7 hari genap. Sekian ratus jam. Ya. Seakan tidak terjadi apa-apa, biasa saja, kemarin juga ketemu, sekarang ketemu. Tapi sejatinya kita semakin tua, teman-teman. Nah, oleh karena kita tidak bisa membendung ketuaan ini, perbaikilah kualitas agama. Minimal hal-hal dasar. Pertama masalah akidah, kenali tauhid, kenali syirik. Berikutnya mulai dari rukun Islam, sholat, mulai dari toharohnya seperti apa. Koreksi kembali, nggak apa-apa, antum jangan malu. Ya, jangan malu, benahi. Kemudian puasanya, zakatnya, hajinya, benahi. Jangan sempat musibah itu justru malah ada dalam agama kita, cacat agamanya. Ini sangat merugi sekali teman-teman. Ya. Baik, kita lanjut. Sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah Jalla wa'ala, demikian halnya dengan rizki. Tidak patut kita minta kecuali darinya tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala musabbib. Perantara-perantara yang ada, gaji, keuntungan dagang, komisi,
dan seterusnya yang halal, itu hanyalah sebab. Maka fokuslah kepada musabbib. Dan tidak dilarang, bahkan didukung kita untuk menjalankan sebab. Tapi kalau sebab itu melalaikan kepada yang musabbib, ini musibah. Betapa banyak orang siang malam bekerja tapi nggak sholat. Subhanallah. Bekerja tapi nggak sholat mereka. Ini kerja apa dikerjain kan? Begitu. Pergi pagi pulang malam nggak sholat. Dalilnya mencari rezeki. Maaf. Hewan juga mencari rezeki. Tetapi nggak mungkin kita katakan hewan harus sholat. Enggak, mereka berzikir teman-teman. Mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah manusia yang dikasih akal, cari rezeki, lupa kepada yang pemberi rezeki itu. Makanya ini kerja apa dikerjain? Ya. Minta rezeki, mencari rezeki, lupa kepada pemberi rezeki. Baik, dia dapatkan rezeki itu. Tapi mungkin saja dia tidak dapatkan keberkahan dari rezeki itu. Iya. Kerja bertahun-tahun, gitu-gitu aja hidupnya. Kalau gitu-gitu aja hidupnya, kualitas agamanya meningkat, nggak ada masalah. Dan ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Tapi kalau agamanya semakin terpuruk, hidupnya gitu-gitu saja, ini sudahlah jatuh ketimpa tangga. Ya kan? Musibah di atas musibah. Ini teman-teman hafizakumullah, yang kita bicarakan dari seputar poin ke-8 ini adalah kondisi real kehidupan. Dan ini bukan dongeng. Antum juga ikut melihat, memperhatikan apa yang kita bicarakan tadi di semua yang atau hampir semua yang kita ucapkan ini berlaku dalam kehidupan nyata, ya kan? Semoga yang baiknya kita tiru dan yang tidak baiknya kita jauhi, kita benahi diri kita. Ini dia. Baik. Berikutnya yang ke-9. Tafsir ayat yang ke-4. Ini juga sudah kita jelaskan. Ke-10. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain daripada Allah. Maaf, coba diulangi, Pak. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Iya. Ada yang bisa menjawab kenapa? Ingat pada poin-poin yang pernah kita sampaikan. Pertama, karena sesembahan selain Allah itu tidak mendengar seorang yang meminta kepadanya. Kedua, dia tidak punya kemampuan untuk memberi. Ya kan? Ketiga, dia kelak akan menjadi musuh pemujanya. Akan menjadi musuh pemujanya. Keempat, permohonan itu dalam kurung doa adalah ibadah. Harusnya ibadah. Ibadah ini dari abdun. Abdun kerjanya ibadah. Hamba kerjanya ngabdi. Ngabdi kepada siapa? Penciptanya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini dia berikan pengabdiannya kepada orang yang atau sesuatu yang tidak ada kontribusi sedikit pun dalam kehidupannya. Ini bahlul apa enggak nih?
Ini luar biasa bahlul. Makanya disebutkan tadi tidak ada yang lebih sesat. Kita masih santun menyebutnya bahlul. Adol itu lebih parah daripada sekedar bahlul. Ya. Nah, ini teman-teman hafizakumullah alasannya, semoga antum bisa rekam ya. Atau ditulis. Kenapa sih orang-orang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah itu lebih sesat? Ya. Tidak ada orang yang lebih sesat darinya. Nanti antum kalau ditanya kan bingung. Katanya udah belajar tauhid, syirik. Sekarang orang yang minta kepada pepohonan, kepada penunggu pantai ini. Kenapa kamu sesatkan perbuatannya? Ya karena kita harus bisa jawab. Karena 1, 2, 3, 4. Ana nggak ingat Ustaz, cuma 1 saja, nggak masalah. Tapi kalau antum tidak ingat sama sekali, ini yang masalah. Ya, karena pelajaran kita tentang akidah. Kita harus bisa menjelaskan hal-hal dasar. Kenapa orang yang menyembah, memohon kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Dengan 4 poin tadi. Salah satu daripada poin itu, kalau kita ingat sudah sangat luar biasa sekali ya. Karena contohnya kita katakan, karena yang selain Allah tidak punya wewenang untuk memberi. Untuk memberi, untuk melarang, nggak punya wewenang dia. Dan dia sendiri nasibnya juga tergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya yang ke-10. 11. Sesembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. iya. Nah, ini salah satu daripada sebab kenapa mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah. Fokuskan teman-teman, kalau kita bahasakan menyembah kepada selain Allah bukan berarti maksudnya mereka sholat kepada Allah, kepada selain Allah, sekedar itu saja, enggak. Menyembah, ibadah ini kan maknanya umum. Dalam hal yang kita bicarakan ini secara fokus adalah istighotsah, berdoa, baik di masa sulit, baik di masa lapang, terlebih lagi di masa sulit kepada selain Allah. Ini bagian daripada syirik besar. Keluar daripada masalah istighotsah kepada yang hadir, yang hidup, dan yang mampu. Ini jelas. Tidak mengapa. Ya, ini sudah kita anggap selesai. Istighotsah yang dibolehkan ini. Ya. Nah, sesembahan selain Allah, apapun itu dan siapapun itu, tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Bahkan kepada seorang nabi mereka menyembah seperti Isa alaihissalam umpamanya. Dan Isa alaihissalam tidak merasa ada orang yang memohon kepadanya. Karena Isa alaihissalam juga makhluk yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rob yang sama dengan kita. Ya. Maka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak merasa dimintai, tidak merasa mereka ditujukan doa kepada mereka tidak merasa. Siapapun atau apapun itu. Sedangkan Nabi saja dia tidak merasa, apalagi batu dibuat dengan tangan mereka, diukir sesuai dengan isi otak mereka masing-masing. Mau yang mangap, mau yang tersenyum, mereka lah semua konseptornya, tukangnya mereka. Habis itu ngapain? Diminta. La ilaha illallah. Teman-teman, ya. Nah, ini kesesatan yang luar biasa.
Dan jangan bilang ini terjadi hanya di masa dulu. Itu hanya cerita masa dulu. Lah, terjadi di zaman kita sekarang. Cuma mungkin ya versinya berbeda. Ya. Terjadi di zaman kita sekarang. Ya. Maksudnya supaya kita waspada. Waspada kita dan timbul keinginan untuk menyebarkan akidah shahihah ini. Yang nggak bisa kita nyampaikan materi, rangkul kawan kita. Ngaji yuk. Kamu dengar aja dulu. Kalau nggak masuk sama kamu silahkan tinggalkan. Tapi kalau masuk, lanjutkan. Kalau nggak masuk, coba berikan alasan apa yang kira-kira membuat kamu tidak senang. Iya kan? Kalau masuk silakan. Nah ini. Supaya akidah shahihah ini tersebar. Kan kita pernah katakan bahwa akidah shahihah ini jelas referensinya sampai kepada Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya masalah apa? Masalah apa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, banyak sekali. Salah satu yang sering kita sebutkan apa itu? Hah? Masalah apa? Nah, bukan yang sering kita contohkan. Masalah istiwa Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah yang Ar-Rahman, Maha Penyayang, berada di atas arsy. Siapa yang mengatakan ini? Allah SWT memberitakan tentang dirinya. Dari mana kita tahu? Dari Allah SWT melalui perantara Jibril, perantara Nabi Muhammad SAW, para sahabat, sehingga akidah ini sampai akhir zaman diyakini oleh kaum muslimin. Ya. Jadi ini referensinya teman-teman, hafizakumullah. Bukan kitab-kitab kontemporer seperti ini, enggak. Ini hanya uslub supaya kita lebih paham. Karena notabene-nya semakin membaca tulisan yang kontemporer, kita semakin paham karena sesuai dengan zaman kita. Kita analogikan, coba kalau kita hidup di zaman sekarang ini, bahasanya masih bahasa Sanskerta. Nah, bingung kan tuh? Ya kan? Buku segini tebalnya, kitab ngaji bahasa Sanskerta. Yang oleh karena itu diberikan materi yang kontemporer. Ulama-ulama mutaakhirin. Ya mungkin saja setelah kita selesai dari kitab Tauhid ini, kita naik sedikit membahas akidah Al-Wasithiyah, umpamanya karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada abad ke-8. Bisa jadi setelah selesai akidah Wasithiyah, kita naik membaca kitab para ulama yang lebih senior dan begitu seterusnya. Ya. Yang ingin kita katakan referensinya jelas. Kitab akidah bukan hanya kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi saja, bukan. Banyak kitab-kitab akidah yang sahihah, semua itu ada sanadnya bahkan sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan ini harus antum kunci ini. Ini tanya orang atau bingung antum menyampaikan akidahnya dari mana belajarnya? Ada kitab tauhid. Itu jangan, itu kitabnya gembong Wahabi. Udah bingung antum, mati langka. Gak bisa menjelaskan. Kena skak mati langka sudah. Jelaskan. Satu contohnya ini Mas, masalah istiwa Allah di kitab tauhid yang kami pelajari dinyatakan begini. Yang 1000 tahun lebih tua, kitab Imam Al-Bukhari, kitab Tauhid Imam Al-Bukhari juga sama. Kita lanjut kepada hadis Nabi SAW, sama. Ayat Al-Quran sama. Berarti ini jelas
sanadnya, ya, rantai daripada akidah ini jelas sekali. Jadi kita tidak bisa menolaknya. Nggak ada alasan kita menolaknya. Nggak ada alasan kita menolak Allah beristiwa di atas ars. Apa alasannya? Iya kan? Lah orang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, mengabarkan demikian. Kurang lebih begitulah kira-kira. Kita bisa menjelaskan akidah yang benar ini. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-12. Nah. Permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Iya. Karena mereka adalah makhluk. Mereka tidak layak untuk disembah. Sehingga mereka membenci orang yang menyembah mereka. Yang selevel tidak layak untuk disembah. Sama-sama makhluk. Ya. Berikutnya. Yang ke-13. Permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Baik, kita lanjut setelah azan isya itu mendengar.
Nah, kita lanjutkan. Ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena permohonan itu sama dengan doa. Doa sama dengan ibadah. Bahkan doa merupakan inti dari semua ibadah yang ada. Penyelewengan doa kepada selain Allah sama dengan penyelewengan ibadah kepada selain Allah. Definisi syirik adalah memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah sama dengan dia melakukan kesyirikan. Ya. Nah, berikutnya Yang ke-14, dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. ya, ini juga telah kita jelaskan karena mereka makhluk tidak layak untuk disembah sehingga mereka mengingkari penyembahan itu, dan sebelumnya mereka tidak merasa kalau mereka yang diseru, dimohon, ya, mereka tidak merasa itu. Baik. Berikutnya. Yang ke-15, permohonan inilah yang menyebabkan menjadi orang yang paling sesat. Ya, itu tadi 4 alasan yang kita kemukakan di depan yang menjadikan mereka yang memohon kepada selain Allah Jalla wa'ala, apakah itu nabi yang diutus atau malaikat di sisi Allah atau pepohonan, bebatuan, apa dan siapa saja yang dimohon, diseru, dimintai, berdoa kepadanya merupakan selain Allah Jalla wa'ala, maka orang yang melakukan itu adalah orang yang paling sesat. Berhubungan dengan itu, karena syirik adalah dosa yang paling besar, ya, sehingga tidak ada kesesatan yang paling sesat dibandingkan syirik. Oleh karena itu pesan Luqman kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan pelakunya adalah orang yang paling zalim, alias yang paling sesat. Nah, berikutnya. Yang ke-16, tafsir ayat yang ke-5. Ya, ini juga sudah kita jelaskan. Yang ke-17, hal yang menyeherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berdoa dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Iya, seperti yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu sebelum beliau masuk Islam. Terjepit, diterjang ombak. Akhirnya semua mereka ikhlas berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat. Ya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Ikrimah radhiyallahu taala anhu sehingga beliau masuk Islam, memperbaiki keislamannya dan gugur di medan jihad. Hal yang sama dialami oleh orang tuanya Imran yang bernama Husain radhiyallahu taala anhuma, ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa sih yang kalian minta pertolongannya kalau kalian terjepit? Setelah Nabi SAW bertanya kepadanya, berapa banyak Tuhan yang kalian miliki? Dia menjawab, ada 7, 1 di langit, 6 di bumi.
Lalu Nabi SAW berkata dan bertanya, kalau lagi terjepit, ke siapa kalian meminta? Dan Husain radhiyallahu taala anhu menjawab, walladzi fis sama, kepada yang di atas di langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa tatkala mereka terjepit, mereka ingat kepada Allah Jalla wa ala. Hati kecilnya berfungsi, fitrahnya jalan ketika terjepit. Ada orang mau terjepit, mau enggak, udah sama saja. Anak sakit, sajen. Anak sukses, sajen. Sama saja. Oleh karena itu, ya, dalam risalah Al-Qawaidul Arba' penulis mengatakan, lebih dahsyat kesyirikan zaman sekarang dibandingkan zaman dulu orang-orang jahiliyah. Dan itu terbukti, teman-teman. Orang jahiliyah syirik hanya di masa lapang saja. Tiba mereka sulit, mereka bertauhid, ikhlas kepada Allah Jalla wa ala. Bukti-buktinya banyak. Firman Allah Jalla wa ala sudah kita sampaikan juga, bahwa mereka ketika mengarungi samudra lautan, diterjang ombak, mereka bertauhid, ikhlas kepada Allah Jalla wa ala. Ketika diselamatkan ke daratan, balik syirik lagi. Kemudian kisah yang dua tadi kita sebutkan menjadi bukti bahwa mereka bertauhid kapan? Di masa sulit. Orang zaman sekarang sebagian mau sulit mau lapang bergelimang aja dengan kesyirikan. Ya. Dan tidak mau tahu. Kenapa? Karena mereka melihat syirik itu dari kacamata mereka sendiri. Tidak pernah mereka timbang syirik itu dengan dalil. Apa salahnya kambing-kambing anak, uang-uang anak yang beli, mau anak sembelih di kuburan fulan, urusan siapa? Iya kan? Kalau anak maling uang ente, ya itu kriminal. Ente dirugikan, benar enggak? Ini kalau kita lihat dengan kacamata hawa nafsu kita. Syirik itu lewat dalil lihatnya. Beritanya valid lewat Al-Quran, hadis. Makanya jarang orang peduli dengan kesyirikan, ya karena mungkin faktor terbesarnya mereka melihat kesyirikan itu dengan pandangan mereka semata. Seperti yang kita contohkan tadi. Saya kan gak buat kriminal kepada Anda. Anda kok begitu merasa tersakiti, merasa tidak enak. Gak ada kan uang yang saya tilap dari uang Anda. Gak ada. Saya semua ini biaya saya keluarkan. Kegiatan saya lindungi. Padahal kegiatan itu kegiatan kesyirikan. Bahkan syirkul akbar. Umpamanya. Tapi karena dia lihat pakai apa? Bukan pakai dalil. Pakai perasaan sendiri. Pakai kacamata sendiri. Makanya terlihat syirik itu lebih kecil ketimbang pencurian, pemerkosaan, minum khamar, dan yang lain-lain. Karena kalau kita lihat, ya ini dibunuh tanpa ada kesalahannya. Oh ini kriminal tingkat tinggi. Iya itu betul dosa besar. Tapi ada induk para dosa yang lebih besar lagi. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mati membawa dosa itu. Itu dosa syirik. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Ya. Nah, ini teman-teman kita tahu. Kita pelan-pelan kita sadarkan masyarakat. Tentunya dengan uslub yang santun. Ya. Sampaikan emang tidak ada yang dirugikan seakan-akan dengan kesyirikan ini. Tapi syirik ini kalau merajalela, Allah murka. Kalau Allah murka, semua kita dapat azab. Banjir datang bukan rumah bapak saja yang kena, rumah anak juga kena. Kan begitu.
Nah, ini teman-teman Allah. Oleh karena itu beragamalah di atas panduan dalil Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah, supaya kita selamat. Apalagi di zaman sekarang, di tengah-tengah bingungnya kita untuk mencari kebenaran. Karena sangat banyak orang-orang yang menyuarakan kebenaran, tapi kita punya parameter. Oh, ini parameter dalil kitab, sunnah, pemahaman para salaf, sahabat Nabi SAW. Kita pahami parameter ini dengan baik, ya kita bisa menilai mana suara yang benar, mana suara yang sumbang. Iya kan? Nah, ini teman-teman. Iya. Berikutnya, terakhir. Yang 18, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah Al-Mustafa untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'adub sopan santun beliau kepada Allah. Ya, ini berkaitan dengan dalil terakhir di mana ya, hadis bercerita ada seorang munafik yang mengganggu kaum muslimin di Madinah, sehingga sebagian para sahabat mengatakan, ayo kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighatsah, meminta kesulitan ini dihilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gangguan munafik tadi. Sebagian riwayat mengatakan yang mengatakan ayo datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istighatsah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang penjelasannya sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tahu bahwa istighatsah kepada makhluk pada saat makhluk itu hadir, mampu, hidup, itu boleh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengatakan innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak patut beristighatsah kepadaku, beristighatsalah kalian kepada Allah. Ini secara ta'adduban, ya, adab. Kalau boleh dikatakan, udahlah gak usah pakai kata-kata istighatsah, karena itu identik ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ta'adduban dan juga menutup akses menuju kepada pintu kesyirikan. Nanti kalau lafaz istighatsah ini beredar luas, oh boleh istighatsah dengan makhluk tanpa memperhatikan rambu-rambu yang 3 tadi, ada, hidup, mampu. Ini bisa menjadi akses kepada syirkul akbar. Dikit-dikit istighatsah, tidak turun hujan istighatsah kepada arwah Syekh Fulan. Kenapa? Ada yang membenarkan dalil hadis tapi salah paham. Nah, ini bahaya. Ya. Hadisnya apa? Ada Abu Bakar mengatakan qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, titik. Tidak dilanjutkan. Ayo kita ramai-ramai datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighatsah dari orang munafik ini. Tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, enggak dilanjutkan. Ini loh hadis. Bingung kita. Oh, iya ada hadisnya. Kan begitu. Jadi perlu diperhatikan istighatsah yang boleh, ya, dengan yang syirik yang kita pelajari pada bab ke-14 ini. Ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, kesimpulan ini adalah kandungan-kandungan yang ada di bab ke-14 ini, ya, panjang ini 3 pertemuan kita syarah. Tidak ada masalah, sehingga pada hari ini kita tidak bisa masuk ke bab yang baru. Semoga dengan izin Allah Jalla wa'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, itu bab ke-15. Ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.